Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Lembah Asmara merasa gelisah dengan kegaduhan di tempatnya dan berencana membawa kabur Suto Sinting alias pendekar mabuk. Kemanakah Suto akan dibawa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tanpa ragu-ragu, Nyai Lembah Asmara menggendong tubuh Suto, memanggulnya di pundak. Pendekar mabuk hanya diam saja sambil tetap memegang tabung bumbung bambu. Sesekali ia tersentak karena cegukan, mulutnya bercolote apa saja karena pengaruh mabuknya. Sampai Nyai Lembah Asmara sempat membentak agar pendekar mabuk diam dan tidak bersuara. "Hei, diamlah kamu." Keadaan mereka yang belum sampai lepas pakaian itu segera melesat keluar dari kamar melalui jebolan tembok. Nyai Lembah Asmara membawa lari Suto ke arah puncak bukit. Gerakannya tetap seperti anak panah yang melesat dari busurnya, walau saat itu ada beban di pundaknya. Sebuah gua yang pintunya tertutup oleh ilalang lebar menjadi sasaran arah Nyai Lembah Asmara. Gua itu tidak mudah ditemukan orang, tidak pula mudah dilihat karena kerimbunan semak ilalang yang menutup mulut gua. Tapi buat Nyai Lembah Asmara, gua itu sudah bukan tempat asing lagi, karena ia sering membawa seorang pria untuk bercinta di dalam gua tersebut. Gua itu terletak pada satu lereng hampir mencapai puncak. Ketika Nyai Lembah Asmara tiba di depan gua itu, ia turunkan tubuh pendekar mabuk dari pundaknya. Pendekar mabuk pun berdiri dengan sempoyongan. Matanya semakin sayu karena mabuk, juga karena racun birahi yang menyerangnya. "Di sini saja, Nyai," kata Suto dengan suara sumbang sambil meraih baju Nyai Lembah Asmara dan ingin melepaskannya. Tapi Nyai Lembah Asmara menolak sambil berkata, "Jangan di sini, kita masuk ke dalam gua itu." "Mana ada gua, Nyai? Itu di depan kita. Kau tidak melihatnya karena kerimbunan semak ilalang di mulut gua." Pendekar mabuk dituntun mendekati gua. Tiba-tiba kakinya yang lemas terkulai dan jatuhlah Suto merosot ke bawah tebing sambil tetap berpegangan bumbung tuanya. "Serak! Suto!" sentak Nyai Lembah Asmara dengan cemas. Cepat-cepat ia lompatkan tubuh dan bersalto 2 kali. Tubuh Nyai Lembah Asmara mendahului gerakan pendekar mabuk yang meluncur ke bawah tebing. Sebatang ranting kering dipakai berpijak kaki Nyai Lembah Asmara. Ranting itu seharusnya patah, tapi karena ilmu peringan tubuh yang digunakan Nyai Lembah Asmara cukup tinggi, sehingga ia bisa berdiri dengan tenang di atas ranting kering yang besarnya 2 kali ukuran lidi. Tubuh pendekar mabuk yang meluncur ke bawah itu ditangkap oleh kedua tangan Nyai Lembah Asmara. Andai tidak, tubuh pendekar mabuk akan jatuh ke jurang yang cukup dalam. Mungkin juga Suto akan mati dihujam bambu-bambu runcing yang sengaja dipasang oleh Nyai Lembah Asmara sebagai jebakan para musuh yang hendak menyerangnya dari atas bukit. Sentakan halus kaki Nyai Lembah Asmara segera membuat tubuhnya melesat ke atas sambil menopang tubuh Suto. Kini ia berhasil membawa pendekar mabuk ke tanah sedikit datar dan aman dari bahaya kemiringan tebing.
Enak sekali terbang denganmu, Nyai. Suto menceracau. Aku juga bisa terbang seperti kamu. Hup! Pendekar mabuk menyetakkan kakinya dan dalam sekejap tubuhnya melayang ke atas dan berjungkir balik 2 kali. Tubuh itu segera hinggap di salah satu batu yang ada di puncak bukit. Pendekar mabuk berdiri dengan keadaan limbung mencemaskan hati Nyai Lembah Asmara. Ia berseru dari sana, "Nyai, aku bisa sampai di sini." Suto jatuh dari batu besar itu. Tubuhnya terempas di tanah. Nyai Lembah Asmara menggeram jengkel dan menggerutu. Bocah sinting, katanya ingin kemesraan. Malah mengajak bercanda gila-gilaan begitu. Nyai Lembah Asmara menyusup pendekar mabuk di atas puncak bukit dengan melesatkan diri dan bersalto 2 kali juga. Suto sedang menggeliat bangkit ketika 2 kaki Nyai Lembah Asmara mendarat di tanah di sampingnya. Aku jatuh, Nyai. Hehehe. Enak sekali jatuhnya, kata Suto yang semakin parah dipengaruhi tuaknya. Suto, kita tak punya waktu untuk bercanda. Lekaslah ke dalam gua, Suto. Aku tak sabar menunggu kemesraan dan kehangatan tubuhmu. Di sini sajalah, Nyai. Di alam bebas ini lebih mesra. Pendekar mabuk makin mengacau. Ia berdiri dengan sempoyongan yang merenggut tubuh Nyai Lembah Asmara sehingga wajah mereka saling tatap dalam jarak dekat. Nyai berpikir saat itu, kalau memang dia maunya di sini, biarlah di sini. Aku pun sudah tak tahan lagi. Pendekar mabuk tersenyum-senyum ketika wajah Nyai Lembah Asmara mendekat ingin mencium bibirnya. Kimari Suto sedikit menaikkan dagu Nyai Lembah Asmara dan mata Nyai jadi terpejam. Tapi tiba-tiba tangan Suto menyentak, mendorong dagu itu ke belakang, membuat tubuh Nyai pun tersentak limbung dalam keadaan mundur 3 tindak. Maaf, Nyai, aku hampir jatuh, kata Suto sambil sepoyongan. Nyai Lembah Asmara ingin marah namun segera memaklumi keadaan pendekar mabuk yang dalam pengaruh mabuk tuak itu. Suto, lekaslah berbaring saja, biar aku menjadi pelayan cintamu, Suto, kata Nyai Lembah Asmara sambil berkemas untuk melepasi pakaiannya. Baik, aku akan berbaring, tapi di atas batu itu. Aku ingin berbaring ke sana. Tiba-tiba, pendekar mabuk melompat ke atas batu besar yang tingginya 2 kali tinggi tubuhnya. Suto bagaikan terbang dan hinggap di atas batu datar dalam keadaan sudah berbaring. Tetapi pada waktu itu, ia melompat tadi, ada satu batu kecil sebesar genggaman tangan anak-anak melesat pula dari sentakan kakinya. Batu itu melesat ke arah Nyai Lembah Asmara dengan cepat. Plok! Nyai Lembah Asmara tak sempat menghindari batu yang di luar dugaan kedatangannya. Maka tersentaklah ia ketika batu itu mengenai tulang pipinya dan membekas biru. Ia menyeringai kesakitan sambil tundukkan wajahnya memegangi luka memar dari hantaman batu tersebut. Gila, tingkahnya aneh-aneh saja. Sampai wajahku terkena batu yang begini sakitnya. Kurasakan sentakan batu itu sangat kuat dan berat. Mungkin hanya karena keadaan tubuhku sedang dilanda gairah sehingga terkena batu begitu kecil saja terasa sakit. Terdengar Suto berseru, Nyai, aku berbaring di sini ya. Ada suaranya meliuk-liuk tak jelas iramanya. Kalau kau tersegera datang, aku akan turun, Nyai. Segera Nyai Lembah Asmara yang jantungnya sudah berdetak-detak karena dorongan nafsu yang makin menggelora itu, melesat dengan satu lompatan kecil menghampiri pendekar mabuk yang berbaring di atas batu. Pikir sang Nyai, biarlah di atas batu itu aku bercumbu. Yang penting gairahku segera terpenuhi dulu. Ketika Nyai Lembah Asmara sampai di atas batu, berdiri dekat pendekar mabuk, tiba-tiba Suto bangkit dengan satu gerakan memutar hingga kakinya menyapu kakinya Lembah Asmara. Plak! Nyai terpelanting jatuh dan terjungkal turun dari atas batu.
pundaknya menghantam tanah lebih dulu. Sebongkah batu terpendam jadi benturan telinga kirinya. Puk! Ia memekik kesakitan. Bagaimana selanjutnya akan nasib Nyai Lembah Asmara? Akankah terus-menerus mendapat luka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.